Oke, Mercy yang aku review ini adalah Mercy W204. Kita bahas dari interiornya. Ini door trim dan dashboard ini bahannya soft touch dengan wood panel di setiap sisi pintunya. Untuk power window-nya beda dengan mobil Jepang kebanyakan, yang mana auto up and down power window-nya itu cuma ada di sisi pengemudi. Sedangkan kalau di Mercy ini, semua pintu dapat power window yang bisa up and down cukup dengan sekali tekan aja. Salah satu kelemahan mobil ini itu head unit bawaannya nggak punya sensor parkir dan kamera mundur. Makanya head unitnya aku ganti aftermarket supaya bisa pasang kamera mundur. Cukup disayangkan ya, untuk ukuran mobil Mercy nggak ada sensor parkir dan kamera mundur. Ini jujur first impression aku pertama kali pakai mobil Mercy ini. Tapi head unit aslinya masih aku simpan dan masih berfungsi dengan baik. Satu lagi kekurangan Mercy ini, untuk seat bagian depan itu nggak ada cup holder, cuma storage yang multifungsi juga sebagai armrest. Jadi memang agak ribet ketika kalian nyetir dan pengen minum, harus bawa botol minum atau tumbler, atau bahkan mungkin tumbler kalian agak gede, agak ribet untuk diselipin di storage yang kecil ini, karena memang nggak fungsional sebagai cup holder. Karena settingan default sirkulasi udara di Mercy itu tiap 1-2 jamnya terbuka, jadi ketika AC-nya nyala, kita pencet tombol ini nih, gambar mobil supaya udara atau bau dari luar mobil itu nggak masuk ke dalam kabin mobil. AC standar ya kayak mobil Jepang pada umumnya, cuma di Mercy ini dilengkapi dengan auto climate to zone, yang artinya suhu di sebelah kanan dan suhu di sebelah kiri itu bisa diatur berbeda. Lampu sen pada Mercy ada di sebelah kiri, beda sama mobil Jepang pada umumnya yang ada di sebelah kanan. Untuk orang-orang yang baru pertama kali pakai Mercy, biasanya belum terbiasa. Tuas sunrem sama kayak punya Honda CR-V, di kaki sebelah kiri dan di kanan dekat setir. Sisi sebelah kiri setir, selain switch lampu sen, itu juga ada panel untuk setting cruise control dan limit speed. Fungsi utama dari cruise control itu untuk menjaga laju kendaraan dalam kecepatan yang diinginkan, tanpa perlu menekan pedal gas. Keren kan? Tapi masih banyak pengemudi awam dan nggak paham cara kerja atau cara aktifin fitur ini. Dan ada juga pemilik mobil bercruise control belum pernah menggunakannya sama sekali. Padahal kalau kita paham kegunaannya, rasa nyaman berkendara itu makin bertambah. Kaki kita jadi nggak capek-capek, asalkan kita tahu ya langkah tepat serta aman mengoperasikannya. Beralih ke Multi Information Display. Fitur MID ini kita istilahkan sebagai jendela informasi mengenai kondisi mobil kita. Dimulai dari konsumsi BBM itu berapa, kita juga bisa tahu nih suhu di luar mobil itu berapa Celcius. Ketika salah satu lampu, headlamp, stop lamp, atau lampu sen, atau part-part lainnya nggak berfungsi, itu kita bisa tahu. Bahkan ketika tekanan angin ban pun itu kurang, semuanya itu akan ditampilkan di MID. Menurut aku fitur ini bagus banget sih, khususnya itu untuk pengemudi wanita.
Jadi bisa lebih peka dan bisa antisipasi agar masalah pada mobil itu nggak berkelanjutan. Pilihan transmisinya tersedia transmisi Matic 5 percepatan dengan fitur driving mode, mode comfort, dan mode sport. Pengaturan tombol lampu utama ada di sisi kanan setir yang sudah dilengkapi fitur auto sebagai standarnya Mercy. Kita putar ke kanan di huruf A itu artinya auto, lampu utamanya otomatis menyala atau mati. Putar ke kanan lagi, ini untuk lampu senja. Kemudian geser, putar ke kanan lagi, ini lampu utama tapi bukan mode auto. Kita putar ke sebelah kiri, di sini ada switch untuk parking light, itu dengan simbol huruf P dan ada panah kanan kiri. Switch seperti ini biasa ditemui itu di mobil-mobil Eropa. Fungsinya itu untuk keamanan dan tanda saat kita sedang parkir mobil. Di pinggir jalan, pengemudi lain itu bisa melihat visual mobil kita. Pengaturan joknya ini semi-elektrik. Kenapa semi-elektrik? Ini karena hanya pengaturan sandaran dan ketinggiannya aja ini yang elektrik. Sedangkan untuk pengaturan maju mundurnya ini masih manual. Dilengkapi dengan vanity mirror atau cermin yang dilengkapi dengan lampu penerangan yang bisa menyala ketika dibuka. Reading light ini standar, sudah dilengkapi lampu LED, tapi lampu kabin utamanya ini masih menggunakan bohlam pijar biasa. Kaca spion tengah juga sudah auto dimming. Duduk di seat belakang ini nyaman banget. Kita dikasih armrest dan di dalamnya juga ada storage yang nggak terlalu besar tapi tersedia 2 buah cup holder. Seat baris belakang itu juga dapat AC yang memang nggak bisa diatur secara terpisah. Tapi buat aku ini udah lebih dari cukup. Di sini juga tersedia soket 12 volt. Jadi nggak rebutan sama penumpang yang depan kalau kita mau ngecas HP. Menurut aku buat kalian yang ex-mood pengen nyoba-nyoba beli Mercy for the first time, Mercy W204 ini tuh recommended banget. Ini salah satu angkatan Mercy yang tangguh lah, modelnya compact dan modis. Pokoknya ini mobil itu bener-bener fun to drive banget. Enak buat disetirin sendiri, tenaganya dapet, iritnya juga dapet. In my experience, itu konsumsi bahan bakarnya luar kota sekitar 1:13, dan dalam kota itu sekitar 1:9. Teman-teman yang masih miara atau pernah punya W204 ini, boleh dong share ke kolom komentar seperti apa rasanya, perawatannya, dan perbaikannya.